ekonomi dalam suatu negara dilakukan oleh berbagai sektor pelaku ekonomi yang masing-masing memiliki spesialisasi sendiri. Pelaku ekonomi tersebut melakukan kegiatan ekonomi yang berbeda-beda. Jadi berbagai macam produk dan jasa yang berbeda. Tetapi dalam analisa ekonomi tidak mungkin dilakukan analisis secara spesifik satu persatu. Ya, yang bisa dijelaskan adalah secara garis besar untuk masing-masing sektor tersebut. Secara umum bahwa 3 pelaku kegiatan ekonomi dalam suatu perekonomian itu ada. Yang pertama sektor rumah tangga. Yang kedua adalah sektor perusahaan. Yang ketiga adalah sektor pemerintah. Di mana di sini sektor rumah tangga adalah sektor rumah tangga merupakan pemilik faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian. Pemilik faktor produksi sektor rumah tangga. Sektor rumah tangga menyediakan tenaga kerja. Jadi memiliki faktor produksi. Menyediakan tenaga kerja, jasa, ya. Kalau jasa untuk memenuhi kebutuhannya dia digaji. Dari gaji tersebut dia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya untuk ke depan. Kemudian di sini adalah yang kedua, selanjutnya adalah tanah yang disewakan dan berbagai faktor produksi lain yang dibutuhkan oleh sektor perusahaan. Sebagai balas jasa atas penggunaan faktor produksi tersebut, sektor rumah tangga akan menerima aliran uang berupa sewa tenaga kerja, gaji. Gaji. Sektor rumah tangga akan menerima aliran uang berupa jasa daripada mereka. Kemudian dari sewa, ya, akan menerima aliran uang berupa sewa tenaga kerja, sewa tanah atau harga pembelian tanah, sewa alat-alat produksi dan pendapatan bunga atau penggunaan modal di sektor perusahaan. Jadi itu adalah sektor rumah tangga, di mana di situ ada jasa tenaga kerja, sewa tanah sebagai bagian daripada faktor produksi yang nanti ada gaji untuk memenuhi kebutuhan mereka atau sewa, ya. Kemudian sektor perusahaan. Di sini sektor perusahaan adalah sebuah organisasi atau badan hukum yang digunakan oleh seseorang atau kelompok untuk menghasilkan barang dan jasa yang nantinya dilempar pada konsumen, ya. Kita memproduksi saja tanpa ada konsumen, maka perusahaan itu akan jalan di tempat, bahkan bangkrut, karena tidak ada yang minat untuk memilikinya. Jadi memproduksi saja tanpa ada pembeli. Jadi di sini bahwa sektor perusahaan adalah sebuah organisasi atau badan hukum yang digunakan untuk oleh seseorang atau kelompok untuk menghasilkan barang dan jasa. Mereka adalah orang-orang yang memiliki keahlian usahawan dan kegiatan mereka dalam perekonomian adalah mengorganisasi faktor-faktor produksi, mengorganisasi faktor-faktor produksi tadi, ya, tenaga kerja, kemudian produksi. Tujuan dari sektor produksi mengorganisasi barang dan jasa adalah untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Keberadaan perusahaan tentu tidak lepas daripada keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Jadi setelah dipotong untuk biaya-biaya, segala macam biaya, maka dia akan menghasilkan keuntungan. Jadi itu, ya. Yang ketiga, pemerintah. Ini adalah badan usaha pemerintah yang bertugas mengatur kegiatan ekonomi. Jadi pemerintah di posisi mengatur kegiatan ekonomi. Yang termasuk di dalamnya adalah departemen yang ada dalam
pemerintahan. Kemudian ada bank sentral, ada badan penanaman modal, dan badan lainnya. Di samping mengatur kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh rumah tangga dan perusahaan. Jadi pemerintah memiliki peran penting. Di samping juga mengatur kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh rumah tangga dan perusahaan. Pemerintah juga melaksanakan sendiri beberapa kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah biasanya kegiatan ekonomi yang tidak bersedia dilakukan oleh sektor swasta atau perusahaan. Dikirakan kurang menguntungkan, seperti membangun sarana dan prasarana publik seperti jalan, jembatan, gedung untuk akses publik dan transportasi publik. Nah, sekarang jalan itu menjadi satu harapan penting dalam perusahaan. Sekarang jalan itu punya prospek ekonomi yang tinggi. Yang lewat jalan bayar, itu jalan yang memiliki prospek tinggi. Dan ini juga mulai dikelola oleh perusahaan-perusahaan swasta ya. Jadi bukan hanya pemerintah sekarang memegang peran jalan, tetapi swasta juga memiliki dan berminat untuk menghasilkan dari jalan tersebut. Karena setiap yang jalan yang lewat itu bayar. Nah, ini merupakan kegiatan ekonomi yang tinggi. Kemudian di sini kegiatan ekonomi seperti ini biasanya membutuhkan biaya sangat besar, tetapi pengembalian sangat lambat, bahkan tanpa ada pengembalian secara langsung. Kegiatan pemerintah untuk membangun infrastruktur tentu ini terkait dengan pajak. Dan pajak ini adalah suatu penghasilan dari penghasilan pemerintah yang paling dominan. Jadi dari rakyat untuk rakyat dikembalikan pajak. Dan kemudian tenaga di dalam pemerintahan itu juga dibayar melalui pajak. Karena pemerintahan tidak memiliki satu perusahaan. Tapi sekarang pemerintahan juga bisa memiliki seperti BUMN. Ya, Pertamina itu adalah perusahaan pemerintah BUMN. Jadi kalau tadi dikatakan di dalam buku ini ada hal-hal yang tidak menguntungkan, misalnya jalan dan jembatan, itu barangkali sudah dipatahkan oleh satu fenomena baru, bahwa jalan itu memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Jadi karena apa? Karena di samping mobil atau kendaraan yang jalan di atasnya itu bayar, juga mobil itu pajak. Jadi di satu sisi mobil harus pajak, kemudian jalannya harus bayar. Nah, itu merupakan satu fenomena luar biasa tentang perekonomian ke depan ya. Barangkali kalau pemerintah membangun infrastruktur jalan, itu juga bukan berarti modalnya dari pemerintah itu sendiri, tetapi dari pajak yang dibayarkan ya. Kalau kita makan di salah satu restoran, itu kita kena pajak 10%. Nah, kita yang kena pajak. Kalau kita membeli barang di satu market, maka kita kena pajak 10%. Jadi itu. Kemudian sirkulasi aliran pendapatan, di mana di sini sirkulasi aliran pendapatan dan barang adalah suatu visualisasi gambaran ya. Suatu gambaran dari kegiatan ekonomi. Bahwa sirkulasi aliran pendapatan dan barang adalah suatu visualisasi gambaran dari kegiatan ekonomi yang menerangkan bagaimana aliran uang dan aliran barang bersirkulasi dari dan kepada pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi dalam perekonomian terdiri dari rumah tangga,
kemudian perusahaan, kemudian pemerintah. Di sini firma adalah penggunaan faktor produksi untuk kegiatan investasi. Pemerintah melakukan kegiatan konsumsi dan investasi serta sektor luar negeri yang melakukan kegiatan ekspor dan impor sektor. Jadi di sini ditangani oleh pemerintah. Tetapi dalam perkembangannya yang namanya ekspor impor itu diatur oleh pemerintah. Tapi pelaku ekonominya tentu saja dari pihak-pihak perusahaan. Jika dimisalkan pemerintah tidak melaksanakan kegiatan ekonomi dalam perekonomian, maka dalam perekonomian hanya ada dua pelaku ekonomi dalam perekonomian, yaitu rumah tangga dan perusahaan. Jadi di sini yang ketiga adalah pemerintah yang mengatur, tapi tidak memproduksi. Pemerintah itu adalah juga membutuhkan konsumsi, ya, di mana dananya dari APBN. Sirkulasi aliran pendapatan hanya akan terjadi antara rumah tangga dan perusahaan saja. Ini dapat dijelaskan dalam gambar, ya. Gambar 3.1. Dalam gambar 3.1, ya.